Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Munding Seori. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Elaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sim, itu kamu dipanggil sama bos di ruangan. Kamu disuruh ke sana, ucap Dodi rekan kerjanya. Ada apa emangnya, Dot? Ya nggak tahu lah. Kamu ke sana langsung saja. Sudah ditunggu. Kosim segera beranjak pergi meninggalkan Dodi rekan kerjanya. Dia langsung beranjak pergi menuju ke ruangan Pak Susanto. Dia mulai mengetuk pintu ruangan Pak Susanto itu. Permisi, Pak. Iya, silakan masuk. Sautan dari dalam ruangan. Tidak perlu menunggu lama. Kosim pun segera untuk membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan Pak Susanto. Maaf, Pak. Apa benar Bapak panggil saya? Iya benar. Silakan duduk, Sim. Baik, Pak. Jawab Kosim dengan ramah. Kosim pun kemudian beranjak berjalan ke kursi yang ada di hadapannya Pak Susanto. Dia duduk dan juga Pak Susanto mulai untuk membuka pembicaraannya. Sim, kamu kan selama ini kerjanya sudah baik dan rajin, serta kamu selalu disiplin, tidak pernah bohong dalam bekerja, selalu bertanggung jawab, ucap Pak Susanto. Kosim pun membalas ucapan Pak Susanto dengan senyuman dan anggukan kepalanya. Saya mau kamu nanti yang mengambil alih perusahaan saya. Kamu yang mengawasi seluruh karyawan saya, timbal Pak Susanto. Tapi Pak, sudah gak apa-apa Sim. Saya yakin kamu bisa menjalankan tugas dengan baik, dan tanggung jawab saya akan percayakan semuanya kepada kamu, kata Pak Susanto. Kamu tahu sendiri kan, saya sudah tidak bisa untuk setiap hari mengawasi para karyawan setiap harinya. Jadi saya mohon sama kamu untuk bisa menggantikan posisi saya saat ini, ucap Pak Susanto. Baik kalau begitu Pak, saya akan menjalankan tugas saya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Bagus kalau begitu, saya percayakan semuanya sama kamu. Nanti akan saya ajari cara kerjanya ya Sim. Gampang kok, kamu hanya mengawasi para karyawan bekerja dan membawa laporan, ucap Pak Susanto. Dan iya Pak, siap Pak, jawab Kosim. Kalau begitu kamu boleh kembali bekerja Sim. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak, permisi. Iya silakan, kata Pak Susanto. Kosim pun beranjak pergi meninggalkan ruangan Pak Susanto untuk kembali bekerja. Kosim bekerja di sebuah perusahaan saus milik Pak Susanto. Dia bekerja sudah sejak lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Dia saat itu bekerja pada bagian karyawan yang membuat produksi saus. Selama ini Kosim sudah bekerja dengan sangat rajin dan tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Bahkan pekerjaan yang dijalani oleh Kosim itu, dia kerjakan dengan ikhlas dan sabar. Dia bekerja untuk membantu keuangan kedua orang tuanya. Bapak Kosim bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Jadi, dia ingin sekali membantu kedua orang tua serta ingin membahagiakannya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kedua adik yang masih bersekolah. Jadi Kosim harus membantu untuk biaya sekolah adiknya. Dia anak ketiga dari kelima bersaudara. Kosim anak ketiga, sedangkan kedua kakak Kosim perempuan keduanya kakaknya itu sudah menikah dan sekarang diboyong oleh sang suami. Mereka tinggal ikut dengan suami karena sudah punya keluarga sendiri. Mengetahui kedua orang tua yang sudah renta, Kosim tidak tega melihat mereka masih bekerja. Padahal sudah pernah diperingatkan oleh Kosim berkali-kali untuk tidak usah bekerja lagi.
Karena Kosim sendiri yang akan membiayai kedua orang tua dan kedua adiknya yang masih duduk di sekolah SMA dan SMP. Namun kedua orang tua Kosim tidak mau. Mereka merasa masih ada tanggungan yang harus mereka tanggung, yaitu membiayai kedua adik Kosim yang masih bersekolah. Mau bagaimana lagi, larangan Kosim tidak membuat tekad bulat kedua orang tuanya pudar. Usia Kosim saat ini sudah sangat matang dan sudah seharusnya dia memiliki pendamping hidup. Akan tetapi Kosim masih ingin membahagiakan kedua orang tuanya terlebih dahulu dan masih fokus bekerja. Kosim merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia penurut, selalu menyayangi keduanya. Dia lulusan sekolah menengah atas. Saat setelah lulus sekolah, dia langsung mencari pekerjaan dan alhamdulillahnya dia langsung mendapatkan pekerjaan, yaitu pekerjaan di pabrik yang sekarang dia bekerja. Karena kinerja Kosim yang baik dan rajin membuat dirinya dijadikan karyawan tetap di pabrik itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kosim menjadi lebih rajin dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Di dalam kerjanya, dia itu memiliki rekan kerja yang sangat dekat, yaitu Dodi. Dodi ini termasuk teman Kosim pada waktu SMA dulu, apalagi mereka juga tetanggaan. Sim, ayo istirahat dulu ke kantin. Jangan kerja terus, emang kamu gak capek apa? Ya sabar Dot, bentar, ini lagi tanggung. Kamu kesana duluan, nanti aku nyusul deh, jawab Kosim. Beneran ya, nanti kamu nyusul? Iya bener. Dodi pun beranjak pergi ke kantin sedangkan Kosim masih melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Beberapa saat kemudian pekerjaan Kosim pun selesai. Dia segera bergegas menghampiri Dodi yang sudah di kantin. Dengan langkah terbirit-birit, dia menghampiri Dodi yang sedang duduk sendirian. Sudah selesai Dot? Belum. Sudah, sana pesan dulu makanannya. Keburu habis jam istirahatnya nanti. Iya, jawab Kosim. Kosim memesan makanan pada penjual kantin tersebut. Suasana kantin pada saat Kosim datang sudah lumayan sepi karena para karyawan lain sudah istirahat lebih dulu dari Kosim. Beberapa saat kemudian, pesanan Kosim pun datang. Mereka saling menyantap makanan masing-masing dan tiba-tiba ada sosok wanita yang terlihat sangat cantik. Dia berjalan menuju ke penjual kantin. Saat itu, tatapan Kosim tertuju kepada wanita cantik itu. Dot, ucap Kosim mengagetkan Dodi. Ada apa sih bikin kaget aja kamu itu? Itu lihat Dot, lihat apa sih? Dodi pun menatap kepada wanita yang ditunjukkan oleh Kosim itu. Kenapa? Cantik ya dia? Ucap Dodi sembari senyum menatap ke arah Kosim. Iya gila, cantik banget. Aku kok baru lihat dia ya? Emang dia siapa? Anak baru atau bagaimana? Kamu gak tahu Dot, susar Kosim. Dia itu anaknya Pak Susanto. Dia kerja udah lama di sini ikut ayahnya. Namanya Winda. Winda kerja sebagai manajer. Kok kamu tahu sih Dot? Tanya Kosim penasaran. Iya taulah. Aku kan kata orang lain juga. Kenapa gak bilang sama aku Dot? Kalau bilang sama kamu terus kamu mau apa? Iya juga ya, kata Kosim. Kemudian Winda berbalik badan dan berjalan pergi dari kantin dan tidak disangka. Saat itu Winda juga menatap ke arah Kosim dengan senyuman yang sangat manis kepada Kosim. Saat itu juga, Kosim pun kemudian salting dibuatnya. Dia membalas senyuman manisnya Winda, sementara dia tidak fokus dengan makanan yang sudah dipesan sedari tadi. Woi, kamu kenapa Sim? Senyum-senyum sendiri kamu itu. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Dari tadi senyum-senyum sendiri gitu kayak orang stres, kata Dodi. Tadi Winda natap ke arahku, dia senyum sama aku manis banget. Aku terpesona jadinya. Alah gayamu, kata Dodi. Saat itu Dodi memang duduk membelakangi Winda, jadi dia tidak melihat Winda. Dodi duduk saling berhadapan dengan Kosim. Sudah habiskan cepat Sim, bentar lagi sudah habis jam istirahatnya.
Tanpa membalas ucapan dari Dodi, Qasim langsung melahap semua makanan sampai habis. Beberapa saat kemudian bel berbunyi pertanda jam istirahat sudah habis. Mereka pun dengan segera beranjak pergi ke tempat kerja masing-masing kembali. Singkat ceritanya, sepulang kerja Qasim tidak sengaja melihat ada Winda yang sedang ada di parkiran. Dia pun kemudian memandangi Winda secara diam-diam. Saat siang tadi, berada di kantin bertemu dengan Winda, Qasim memiliki perasaan berbeda dengan Winda. Dia sepertinya memiliki rasa cinta pada pandangan pertama. Ketika dia sedang berada dalam tatapannya kepada Winda, tiba-tiba saja ada Dodi yang datang mengagetkannya. "Woi, Sim, ngelamun aja kamu. Kesambet nanti, baru tahu rasa," ucap Dodi. Seketika Qasim terperanjat kaget dengan kedatangan Dodi yang mengagetkan. "Ah, kamu ganggu aja, Dot." Sontak Dodi memandang ke arah Winda yang sedang berdiri di samping mobil. Walah, pantasan melamun gak berkedip. Ternyata sedang diam-diam mengamati wanita cantik tuh, ledek Dodi. "Apaan sih ah? Udah ya pulang," kata Qasim menepis ucapan Dodi. "Tapi aku gak bawa motor, Sim, nebeng ya." "Memangnya motor kamu kenapa, Dot?" "Ada di bengkel, biasa motorku ngambek." "Terus tadi pagi kamu berangkat sama siapa?" "Aku naik angkutan umum." "Ya sudah, ayo naik." Mereka berdua pun pulang dengan berboncengan. Qasim mengantarkan Dodi sampai rumahnya. Kebetulan rumah mereka kan tetanggaan, jadi searah jalan pulangnya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumah Dodi. "Makasih ya, Sim." "Iya, sama-sama. Kalau gitu aku pulang dulu ya," jawab Qasim. "Nggak mampir dulu, Sim?" "Enggak lah, udah sore. Lain kali saja ya," jawab Qasim, dan Qasim kemudian menghidupkan mesin motornya dan beranjak pergi dari rumah Dodi. Sesaat kemudian dia sampai di rumah. Terlihat di depan rumah ada kedua orang tua yang sedang duduk bercengkrama di depan teras. Dia memarkirkan motor di depan halaman rumah dan beranjak ke teras rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua. Tidak lupa Qasim menyalami kedua orang tua dengan mencium tangannya. "Baru pulang, Sim?" "Iya Bu, tadi nganterin Dodi dulu ke rumahnya," jawab Qasim. "Kalau gitu Qasim masuk dulu ya, Pak, Bu. Mau mandi, sudah lengket sekali ini badannya." "Iya Sim," jawab bapaknya. Qasim pun segera masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Sehingga ceritanya malam harinya Qasim tidak bisa tertidur karena masih memikirkan wajah Winda yang sangat cantik itu dengan tubuh tinggi semampai, rambut panjang yang terurai, dan tubuh putih mulus serta paras yang cantik mempesona senyumannya yang sangat manis sekali. Namun seketika Qasim tersadar dari lamunannya kalau dia tidak pantas untuk mendapatkan Winda karena dia saja bekerja sebagai karyawan di pabrik milik ayahnya Winda. Sedangkan Winda anak dari bos pemilik pabrik tempat Qasim bekerja. Jadi dia merasa tidak pantas dan tidak pede, sehingga menyingkirkan semua bayangan untuk mendapatkan hatinya Winda. Keesokan paginya, Qasim diberitahu oleh Dodi di tempat kerjanya kalau Qasim dipanggil oleh Pak Susanto, bos pemilik pabrik itu, untuk dia menemui Pak Susanto di ruangannya. Saat itu di dalam hati Qasim sangat berdebar-debar karena dia takut. Perasaan dia jadi tidak enak, jantung berdegup dengan kencang, tubuh keringat dingin, dan tiba-tiba wajah Qasim berubah memucat. Karena dia merasa tidak memiliki kesalahan, tapi dia dipanggil ke ruangan Pak Susanto. Tanpa waktu lama Qasim segera beranjak berjalan menuju ke ruangan Pak Susanto. Dia sangat gugup sekali saat berjalan menuju ke ruangan Pak Susanto itu. Namun seketika rasa takut, rasa gugupnya itu seketika menghilang saat dia melihat ada wanita cantik yang berjalan di hadapannya. Sosok wanita itu adalah Winda, anaknya Pak Susanto. Qasim menjadi salting sendiri. Dan benar-benar saat melihat Winda yang berjalan di hadapannya, apalagi saat Winda melempar senyuman manis kepada Qasim. Qasim pun membalas senyuman Winda dengan senyuman yang sangat ramah. Saat itu Winda akan pergi menuju ke ruangannya yang berada di samping ruangan Pak Susanto.
Setelah dia masuk ke dalam ruangan, dia pun bergegas masuk ke dalam ruangan Pak Susanto. "Permisi," ucap Kosim, "dan silakan masuk," ucap dari dalam ruangan. Kosim pun langsung masuk ke dalam ruangan Pak Susanto. Dia dipersilakan untuk duduk di kursi yang berhadapan dengan Pak Susanto itu. Kemudian Pak Susanto langsung menjelaskan apa maksud dari dia memanggil Kosim secara tiba-tiba. Saat itu juga jantung Kosim menjadi berdegup sangat kencang kembali. Ternyata Pak Susanto ini menginginkan agar Kosim mau menggantikan posisi Pak Susanto untuk mengawasi para karyawan yang lainnya, dan Kosim yang akan membawakan laporan dari pekerjaan setiap harinya. Karena kinerja Kosim yang sangat bagus membuat Pak Susanto percaya dengan Kosim. Kosim pun menerima tugas dari Pak Susanto meski awalnya dia sangat keberatan, karena itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Tapi dengan keyakinan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki Kosim, dia mau menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Susanto. Singkat ceritanya, hari berikutnya, Kosim sudah mulai bekerja menjadi pengawas para karyawan yang lain dan membuat laporan kepada Pak Susanto. Ruangan Kosim juga sekarang ada sendiri. Dia tidak bergabung dengan para karyawan yang lain lagi, apalagi dengan Dodi. Tapi meskipun begitu, Kosim tidak sombong dengan Dodi. Dia tidak lupa dengan Dodi sama sekali, karena Dodi merupakan teman baiknya yang selalu ada dan saling membantu satu sama lain jika ada yang kesusahan. Kosim ruangannya berada di samping ruangan Winda, jadi dia hampir setiap hari bisa melihat wajah Winda yang cantik dan manis itu. Suatu ketika, dia keluar dari ruangan masing-masing secara bersamaan. Kosim pun sekarang sudah tidak canggung lagi, dia berani untuk menyapa Winda lebih dulu. "Hai Win." "Hai," jawab Winda dengan senyuman manisnya. "Kok kamu tahu namaku?" tanya Winda. "Iya tahu, kata teman aku Win, yang waktu itu di kantin bareng pertama kali ketemu kamu," jelas Kosim. "Oh lah gitu, nama kamu siapa?" "Aku Kosim Win." "Oh, kamu yang ditugaskan ayah untuk mengawasi karyawan ya?" kata Winda. "Iya betul Win." "Oh ya, aku boleh minta nomor HP kamu nggak?" tanya Kosim dengan percaya diri. "Ya maksudnya kan untuk tugas kerjaan Win, kalau ada apa-apa gitu," alasan Kosim. "Oh iya ya boleh, dengan senang hati Sim." Dalam hati Kosim ini sangat senang sekali ketika Winda mau memberikan nomor HP-nya kepada Kosim. Akhirnya mereka pun saling bertukar nomor HP di depan ruangan kerja. "Kalau gitu aku pergi dulu ya Sim, ada urusan," ucap Winda. "Oh ya Win, hati-hati ya, makasih juga." Winda hanya menjawab dengan tersenyum lalu beranjak pergi meninggalkan Kosim. Saat itu Kosim sangat bahagia sekali karena dia bisa mendapatkan nomor HP-nya dari Winda. Dia juga kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengawasi para karyawannya. Singkat ceritanya, malam harinya Kosim mencoba untuk mengirimkan pesan kepada Winda dengan berbahasa basi, dan beberapa saat kemudian, ternyata Winda membalas pesan dari Kosim. Mereka pun saling berbalas pesan satu sama lain. Kosim memberikan perhatian kepada Winda, bahkan mereka saling teleponan hingga larut malam. Kedekatan mereka sudah sangat dekat. Kosim pun semakin jatuh cinta dengan Winda, tapi dia ragu untuk menyatakan cinta kepada Winda. Karena dia tahu, pasti dia tidak akan mendapatkan restu dari Pak Susanto. Apalagi Kosim hanya seorang karyawan Pak Susanto, sedangkan Winda anak konglomerat, membuat hatinya berkecamuk campur aduk menjadi satu. Suatu ketika Winda dan Kosim janjian untuk ketemuan di suatu tempat. Winda pun dengan senang hati mau diajak jalan bersama dengan Kosim. Sepulang kerja, Kosim mengajak Winda untuk pergi bareng. "Ayo Win, kita jadi pergi kan?" tanya Kosim dengan percaya diri. "Iya jadi dong, ayo," jawab Winda. Mereka pun akhirnya berjalan bersama dari ruangan menuju ke tempat parkiran. Sesampainya di parkiran, Kosim seketika bimbang karena dia hanya memiliki motor sedangkan Winda memiliki mobil, membuat dia menjadi tidak percaya diri. Dan dalam hatinya bertanya-tanya, apa mungkin Winda mau jalan dengan dia dengan menggunakan motor? "Win, kita mau naik apa? Kamu kan pakai mobil,
Apa kamu mau kalau boncengan sama aku naik motor? Tanya Kosim. Ya nggak apa-apa, mobil biar di sini saja sampai besok. Lah besok kamu berangkat kerjanya naik apa? Itu gampang, kan aku bisa bareng sama ayahku, jawab Winda. Tapi apa kamu nggak malu kalau naik motor sama aku? Ya enggak lah, emangnya kenapa harus malu? Kan yang penting kendaraan bisa dikendarai, ucap Winda menenangkan hati Kosim. Kamu yakin? Tanya Kosim. Iya, aku yakin. Sudah, ayo jalan. Winda meskipun anak konglomerat, dia sangat sederhana sekali dan tidak sombong sama sekali. Sebelum mereka pergi, Kosim sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Susanto. Pak Susanto juga sudah mengizinkan Winda pergi dengan Kosim. Sore itu mereka berboncengan mengelilingi jalanan kota yang ramai dengan orang-orang pulang kerja. Kita mau kemana, Sim? Tanya Winda. Kalau ke angkringan di samping danau di depan sana, kamu mau nggak, Win? Iya mau, Sim, nggak apa-apa kok. Asik, kayaknya aku juga sudah lama sekali nggak pernah ke sana, ucap Winda. Emangnya kamu pernah ke sana, Win? Sudah, dulu waktu kuliah sama teman-teman aku. Kirain orang kaya nggak pernah ke angkringan, Win, ucap Kosim. Ya enggak lah, semua sama aja, Sim. Aku malah lebih suka nongkrong di tempat seperti itu. Tapi sekarang aja udah jarang, kan sibuk kerja. Apalagi nggak ada teman yang ngajak main, ucap Winda. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di angkringan yang ada di dekat danau kota tersebut. Mereka kemudian memesan makanan dan minuman terlebih dahulu, lalu duduk lesehan di tepi danau. Sesekali mereka sambil mengobrol satu sama lain tentang pekerjaannya. Dan saat itu juga Kosim akan mengutarakan isi hatinya kepada Winda yang selama ini ia pendam. Tapi ada sedikit keraguan dalam hati karena dia takut kalau cintanya itu akan ditolak mentah-mentah oleh Winda. Win, ucap Kosim. Belum selesai mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba saja pesanan mereka datang sehingga Kosim menghentikan ucapannya sejenak. Setelah pesanannya sudah tiba ataupun sudah berada di depan mata mereka, mereka kemudian menyantap makanan dan minuman sembari menikmati indahnya danau dengan senja di sore hari. Oh ya Sim, tadi kamu mau ngomong apa? Tanya Winda. Iya Win, aku jadi lupa. Jadi gini Win, kan sudah kenal lama ya sama kamu dan sudah dekat sama kamu. Jadi aku sudah nyaman sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Aku cinta pada pandangan pertama dengan kamu waktu kita ketemu di kantin dulu, ucap Kosim. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ucap Kosim. Sebenarnya aku juga sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kamu waktu itu di kantin, Sim, jawab Winda. Jadi gimana, Win? Iya, aku mau jadi pacar kamu, Sim, jawab Winda dengan seketika. Saat itu juga Kosim bahagianya bukan main, namun seketika dia menjadi terdiam. Loh, kamu kenapa, Sim, kok jadi terdiam gitu? Tapi apa nanti kita akan diperbolehkan sama ayah kamu, Win? Tapi aku juga merasa tidak pantas mendapatkan kamu, Win, ucap Kosim. Ayah gak akan masalah tentang hal itu. Waktu itu aku sudah bertanya dengan ayah soal perasaan aku ke kamu dan beliau merestui, ucap Winda. Dan saat itu juga Kosim menjadi tenang mendengar apa yang dikatakan oleh Winda ini. Winda saat itu langsung jatuh cinta kepada Kosim pada pandangan pertama. Karena Kosim juga memiliki paras yang tampan, dan dia tahu kalau Kosim itu sangat pekerja keras dan bertanggung jawab juga. Dia tahu karena dari ayahnya sendiri yang menceritakan kepada Winda, dan sore itu juga Winda dengan Kosim akhirnya menjalin hubungan pacaran. Hari mulai petang, Kosim dan juga Winda segera beranjak untuk pulang. Kosim mengantarkan Winda untuk pulang sampai ke rumahnya. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Winda. Kosim masuk ke dalam rumah dan menemui Pak Susanto. Dia langsung berpamitan pulang kepada Pak Susanto karena sudah petang. Namun sebelum pulang, Pak Susanto menanyakan terlebih dahulu kepada Kosim. Sim, apa kamu sudah menjalin hubungan dengan Winda? Saya lihat kalian itu sangat dekat sekali, soalnya seperti orang pacaran, tanya Pak Susanto.
Seketika Kosim pun gugup dan tidak tahu harus menjawab apa karena dia takut dimarahi dan nantinya akan dibenci oleh Pak Susanto. "Jawab jujur saja, Sim. Saya nggak akan marah sama kamu," ucap Pak Susanto. Iya Pak, tadi kita baru resmi berpacaran." "Ya bagus kalau gitu, Sim. Saya percaya sama kamu. Kamu pasti bisa menjaga Winda dengan baik," ucap Pak Susanto kembali. "Iya Pak, saya janji akan menjaga Winda dengan baik." "Ya sudah, silakan kalau kamu mau pulang." "Iya Pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak," jawab Kosim. Kosim mulai melajukan motornya pergi dari rumah Pak Susanto. Di perjalanan pulang, Kosim sangat senang sekali karena sekarang dia bisa mendapatkan hati Winda. Singkat ceritanya, malam harinya Kosim mendapatkan kabar dari Winda kalau Pak Susanto masuk rumah sakit. Kosim pun segera datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Pak Susanto. Pak Susanto sudah lama sekali menderita penyakit jantung, dan malam itu tiba-tiba saja penyakit jantungnya kumat, sehingga Winda ini langsung membawa Pak Susanto ke rumah sakit. Sejak lama Pak Susanto sudah menderita sakit jantung, dokter menyarankan kepada Pak Susanto agar dipasangkan ring, namun Pak Susanto selalu menolaknya. Beberapa saat kemudian Kosim pun sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat keadaan Pak Susanto yang sangat lemah tidak berdaya, berbaring di ranjang rumah sakit. Saat itu Kosim diperintah Pak Susanto untuk mendekat ke samping Pak Susanto. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada Kosim yang membuat Kosim terkejut. "Sim, kamu kan sekarang sudah menjalin hubungan dengan Winda. Saya yakin kamu laki-laki yang baik dan bisa menjaga Winda serta mendidik Winda menjadi lebih baik. Saya minta sama kamu, besok kamu sama Winda segera menikah," ucap Pak Susanto. Sontak Kosim dan juga Winda terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Susanto. "Tapi Pak, Bapak mohon sama kamu Sim. Bapak tahu umur Bapak sudah tidak lama lagi. Jadi Bapak mau melihat anak satu-satunya Bapak menikah dengan lelaki yang dicintainya," ucap Pak Susanto. Iya Pak, besok aku akan menikahi Winda," jawab Kosim dengan tegasnya. "Bapak juga sudah menuliskan surat wasiat. Dalam surat wasiat itu, Bapak mau kamu yang mengambil alih perusahaan milik Bapak untuk kamu dan juga Winda," ucap Pak Susanto. "Tapi saya tidak pantas untuk mendapatkan itu semuanya Pak." "Sudah Sim, saya yakin kamu bisa meneruskan perusahaan itu dengan baik dan juga akan berkembang pesat." Keesokan harinya acara pernikahan Winda dengan Kosim pun segera dimulai dengan saksi dan Pak Penghulu serta keluarga Kosim yang datang ke rumah sakit. Acara ijab kabul dilakukan di rumah sakit di hadapan Pak Susanto. "Bagaimana para saksi? Sah?" ucap Pak Penghulu. "Sah," jawab semuanya. "Alhamdulillah," ucap Pak Susanto. Pak Susanto pun senyum bahagia kepada Kosim dan juga Winda. Selang beberapa hari kemudian setelah pernikahan Kosim dengan Winda, kondisi Pak Susanto semakin memburuk hingga akhirnya Pak Susanto mengembuskan napas terakhirnya. Singkat ceritanya, Kosim dengan Winda mengambil alih perusahaan tersebut. Mereka saling bekerja sama, namun seiring dengan berjalannya waktu, Kosim mendapatkan kabar bahwa Winda tengah hamil. Dan semenjak saat itu Winda tidak diperbolehkan oleh Kosim untuk bekerja, dia akhirnya di rumah saja. Mereka tinggal di rumah peninggalan dari Pak Susanto. Kosim menjalankan tugasnya untuk mengambil alih perusahaan itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hingga suatu ketika entah ada kesalahan apa, tiba-tiba saja pabrik tersebut mengalami penurunan produksi dan mengalami kebangkrutan yang membuat Kosim pusing harus bagaimana cara mengatasinya. Sedangkan uang perusahaan sudah menipis akibat pengeluaran yang sangat banyak, hingga akhirnya Kosim harus meminjam uang di bank dengan jumlah yang sangat banyak untuk modal produksi saus yang sempat terhenti, dan berharap semua bisa stabil seperti semula. Namun ternyata masih sama, malah semuanya rugi dan Kosim bangkrut karena tidak bisa untuk membayar para karyawannya. Akhirnya dia terpaksa harus mengeluarkan para karyawannya dengan alasan Kosim tidak bisa membayar gaji kepada para karyawan yang di pabrik dan juga yang di kantor perusahaan. Singkat ceritanya, pabrik itu pun kemudian tutup sementara
sedangkan dia harus bertanggung jawab untuk istrinya yang sedang mengandung. Tapi meskipun begitu, Winda selalu menyemangati Qasim tanpa henti. Harta yang dimiliki adalah rumah satu-satunya, karena semua aset dan mobil sudah dijual untuk modal perusahaan. Tapi malah perusahaan itu bangkrut, apalagi sekarang dia malah memiliki hutang yang sangat banyak di bank. Untuk makan sehari-hari saja sekarang mereka kesusahan, tidak seperti dulu lagi. Sampai Qasim harus meminjam hutang kepada para tetangganya untuk makan sehari-hari. Karena keseringan hutang dengan tetangganya membuat dia ditegur oleh tetangganya. "Kamu itu masih punya banyak hutang, nggak malu apa ngutang terus? Dasar menantu gak becus. Kalau Pak Susanto masih hidup, pasti nyesel dia menerima mantu kayak kamu yang hanya mengandalkan harta Pak Susanto saja," ucap tetangganya. "Ibu tidak usah berbicara seperti itu ya Bu. Kalau ibu tidak mau ngasih hutang ya sudah," ucap Qasim naik pitam. Lalu dia pun beranjak pergi dari rumah tetangganya itu. Suatu ketika, saat sore hari, dia melihat sebuah artikel di internet di layar ponselnya. Dalam artikel tersebut terdapat informasi tentang pesugihan, hingga terpikir di benaknya untuk melakukan hal musyrik seperti itu. Keesokan harinya dia datang ke bank kembali bukan untuk mengembalikan uang, tapi dia akan meminjam uang kembali. Untungnya, bank memberikan pinjaman kembali kepada Qasim. Uang yang dia pinjam di bank itu untuk ongkos pergi ke tempat pesugihan yang dia lihat di artikel. Malam harinya dia meminta izin terlebih dahulu kepada Winda dengan alasan akan pergi merantau mencari pekerjaan. Winda pun memperbolehkan Qasim untuk pergi. Singkat ceritanya, keesokan harinya Qasim bersiap-siap untuk pergi ke tempat pesugihan Munding Seuri yang tempatnya ada di Jawa Barat. Tempat pesugihan Munding Seuri ini terletak di kawasan Gunung Gede, Cibodas, Jawa Barat, yang sudah sangat terkenal atau populer di masyarakat luas. Konon di sebelah tenggara gunung ini tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana, putra Raden Arya, yang sebagai pendiri kota Cianjur yang beristrikan makhluk halus. Untuk menuju ke tempat itu, Qasim harus naik bus karena perjalanan yang lumayan jauh. Dia harus menempuh waktu sekitar 5 jam menuju ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya Qasim pun sampai juga di tempat yang dituju. Namun untuk menuju ke Padepokan Munding Seuri, Qasim harus berjalan kaki dan melewati jalan yang tidak mudah ke Padepokan itu. Qasim harus berjalan kaki terlebih dahulu selama seharian menuju ke tempat Padepokan. Dia harus berjalan kaki seperti pendaki gunung dengan melintasi jalan setapak yang menanjak. Karena tekadnya sudah bulat untuk melakukan pesugihan tersebut, dia pun terus berjalan melintasi jalan setapak tanpa menyerah sedikit pun. Untungnya dari rumah dia sudah membawa bekal makan dan minum karena dia sudah tahu jalan yang harus dilewati melalui artikel yang ada di internet. Sesekali kalau dia capek, dia berhenti sejenak untuk istirahat makan dan minum. Di dalam perjalanan saat malam hari dia sangat kedinginan dengan suasana yang sangat mencekam, apalagi dia berjalan sendirian di dalam hutan. Dia juga mendengar banyak sekali suara hewan yang ada di dalam hutan. Semua hewan saling bersahutan hembusan angin yang membuat tubuhnya merinding kedinginan dengan bulu kuduk yang berdiri. Sesekali dia mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan seperti menertawai Qasim. Saat itu dia benar-benar sangat ketakutan. Dengan tubuh yang gemetaran, tiba-tiba saja di hadapannya terdapat sosok wanita yang berambut acak-acakan dengan gaun yang berwarna merah. Tidak hanya itu saja, dia juga mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Namun, saat dia mencoba untuk melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapapun. Dia semakin ketakutan dan gemetaran, tapi meskipun begitu, Qasim tetap melanjutkan perjalanannya, berharap cepat sampai. Seharian telah dilewati Qasim menuju ke Padepokan, akhirnya dia pun sampai juga di Padepokan untuk tempat ritual. Terlihat gubuk pada kala itu yang terbuat dari bambu.
Dia pun langsung masuk untuk bertemu dengan juru kunci yang ada di sana. "Permisi," ucap Qasim. "Silakan masuk," ucap Badurno. Qasim pun segera masuk ke dalam padepokan tempat juru kunci tinggal. "Saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini. Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan syaratnya terlebih dahulu," ucap Badurno. "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Qasim penasaran. "Kamu harus melakukan puasa muti terlebih dahulu selama 3 hari dan menunggu bulan purnama," ucap Badurno. "Yang dimaksud dengan puasa muti itu bagaimana, Mbah?" "Kamu harus puasa dengan makan nasi putih dan air putih saja. Setelah kamu sudah melakukan puasa, baru kamu boleh melakukan ritualnya," ucap Badurno. Singkat ceritanya, Qasim pun melakukan puasa muti selama 3 hari. Dan setelah melaksanakan puasa muti 3 hari, akhirnya tiba juga bulan purnama, hari di mana Qasim akan melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Badurno memberikan syarat terlebih dahulu kepada Qasim sebelum melakukan ritual. "Kamu harus mandi air kembang setaman terlebih dahulu." Malam itu sebelum melakukan ritual, Badurno memandikan Qasim terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang setaman. Qasim diguyur dengan air itu perlahan-lahan dan dibacakan mantra oleh Badurno. Setelah selesai melakukan mandi suci dengan air kembang setaman, Badurno melakukan ritual di ruangan padepokan tersebut. Terdapat berbagai sesajen yang ada di atas mejanya. Ada kembang setaman, kelapa muda, madu, pisang hijau, kemenyan yang sudah disediakan oleh Badurno. Kemudian Badurno membakar kemenyan itu dan merapalkan mantra-mantranya. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang ke dalam padepokan tersebut, membuat bulu kuduk Qasim berdiri merinding serta gemetaran. Setelah ritual itu sudah dilakukan, kemudian Qasim diberikan kembang setaman dan kemenyan oleh Badurno. "Bawa kembang setaman ini untuk sesaji saat kamu melakukan ritual. Taburkan kembang itu ke dalam kubangan lumpur dan bakar kemenyan itu, lalu kamu harus telanjang bulat tanpa menggunakan sehelai kain yang menempel di tubuh. Lalu kamu berendam di dalam kubangan lumpur yang ada kembang setamannya itu. Kamu lakukan ritual itu sampai fajar tiba. Setelah itu, kamu nanti membersihkan lumpur yang ada di tubuhmu dan kemudian berguling-guling di rumput yang ada di depan padepokan Seuri. Setelah itu kembali ke padepokan ini," jelas Badurno. "Baik, Mbah, saya mengerti," jawab Qasim. Singkat ceritanya, Qasim pun sampai di padepokan Seuri yang letaknya tidak jauh dari padepokan juru kunci. Sesamanya di padepokan Seuri ada gubuk dengan ada gundukan seperti makam di dalamnya, tapi bentuknya lembek seperti tanah liat. Namun, itu adalah lumpur yang nantinya untuk ritual Qasim. Tanpa lama-lama, Qasim langsung membakar dupa dan menaburkan kembang setaman ke dalam lumpur itu. Dia mulai bertelanjang bulat dan langsung berendam ke dalam kubangan lumpur itu dengan kembang setaman. Dia berendam sembari membacakan mantra yang sebelumnya sudah diberikan oleh Badurno. Fajar pun mulai terbit. Qasim mulai menghentikan ritualnya dan langsung pergi ke rerumputan untuk membersihkan tubuh dengan cara berguling-guling. Lalu dia segera kembali ke padepokan Badurno untuk melakukan ritual selanjutnya. Sesamanya di padepokan Badurno, ternyata beliau sudah menunggu dengan sesajen yang sudah disiapkan untuk segera melakukan ritual. Kemenyan mulai dibakar dengan asap yang mulai mengepul mengisi padepokan. Badurno mulai berkomat-kamit membacakan mantranya dengan menutup kedua matanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kencang masuk ke dalam ruangan itu. Qasim merinding serta gemetaran ketakutan, bulu kuduknya berdiri semua. Tepat di samping Badurno terdapat banyak anak kecil yang entah dari mana datangnya. Yang jelas tadi Badurno melakukan ritual untuk memanggil anak itu.
Namun semua anak itu dengan kondisi tubuh yang cacat, semua ada yang bibirnya sumbing, ada yang kakinya buntung, jari tangan tidak lengkap, dan lain-lain. Di dalam pesugihan ini kamu harus merelakan anak kamu untuk dijadikan tumbal di kemudian hari, dan syaratnya kamu harus rela melihat anak kamu yang telah lahir dengan keadaan yang cacat. Anak-anak ini semuanya cacat, kamu tinggal memilih mau bagaimana keadaan anak kamu ketika lahir nanti. Jelas Madurno. Seketika Qasim bingung karena dia tidak mau anaknya terlahir dalam kondisi seperti itu. Tetapi mau bagaimana lagi, ini semua demi kekayaannya bisa kembali. Ya sudah mbah, saya lebih memilih jika anak saya terlahir dengan keadaan bibir sumbing saja mbah. Madurno pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Qasim. Baik, kalau begitu kamu harus siap dengan risiko yang akan kamu hadapi. Tapi kamu harus selalu menyayangi anak kamu dengan setulus hati, jangan sampai kamu tidak peduli dan cuek dengannya, ucap Madurno. Baik mbah, jawab Qasim. Kemudian Madurno merapalkan mantra kembali. Sesaat kemudian sosok anak kecil itu menghilang semua. Sebelum kamu pulang, ada syarat lain yang harus kamu lakukan, ucap Madurno. Apa mbah syaratnya mbah? Syaratnya kamu harus memelihara 2 ekor lembu. Maksudnya mbah? Kamu harus memelihara lembu di rumah dan sisanya dilepaskan di sekitar padepokan, ucap Madurno. Oh iya, kamu juga harus menyediakan seikat rumput yang ditaruh di bawah tempat tidur setiap bulan purnama tiba. Iya baik mbah, jawab Qasim. Kalau begitu pulanglah, harta berlimpah sudah menunggumu di rumah. Sepulang dari sini, bukalah lemari baju yang ada di kamar. Di sana terdapat banyak tumpukan uang, ucap Madurno. Singkat ceritanya, Qasim sudah sampai di rumahnya. Kemudian dia langsung bergegas membuka lemari yang ada di dalam kamar. Saat lemari itu dibuka, ternyata benar ada tumpukan uang yang sangat banyak sekali. Qasim pun sangat senang karena dia bisa menjadi kaya raya kembali. Pabrik milik Pak Susanto yang bangkrut itu sekarang kembali dibuka dengan uang hasil pesugihan tersebut. Dia juga mengembalikan semua hutang kepada bank dan juga kepada tetangga-tetangganya. Tidak lupa setelah mendapatkan kekayaan itu, Qasim membeli 2 ekor lembu untuk dipelihara di rumah dan dilepaskan di sekitar padepokan. Saat itu Qasim kembali ke padepokan dengan membawa lembu dengan sangat susah payah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, perusahaannya itu sekarang benar-benar mulai berkembang pesat kembali dan Qasim menjadi sangat kaya raya. Usia kandungan Winda juga sudah semakin besar. Hingga akhirnya Winda akan segera melahirkan anak pertamanya. Qasim sudah siap menerima kenyataan yang memang harus diterimanya nanti. Dan setelah Winda melahirkan anak pertamanya, anaknya yang keluar dari kandungan dengan keadaan yang cacat sesuai dengan pilihan Qasim dengan anak yang menderita cacat bibir sumbing. Winda menangis tidak menyangka, tapi dia bisa menerima anaknya dengan ikhlas karena menurutnya itu sudah kehendak dari Allah SWT. Lembu yang ada di belakang rumahnya itu dipelihara oleh seseorang yang disuruh oleh Qasim untuk memeliharanya. Winda merawat anaknya dengan ikhlas dan telaten tanpa ada rasa paksaan sedikit pun. Dia malah terlihat menyayangi anaknya dengan setulus hati. Namun berbeda dengan Qasim. Dia lupa dengan apa yang sudah diucapkan oleh Madurno, kalau dia harus menyayangi anaknya, tapi sekarang Qasim menjadi acuh dan seperti tidak mengharapkan kelahiran anaknya itu membuat Winda sedih dengan sikap sang suami kepada anaknya sendiri. Singkat ceritanya 2 tahun kemudian, pada suatu malam dalam tidur Qasim dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia melihat ada anaknya yang cacat itu berjalan di sebuah lorong yang sangat gelap dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qasim ayahnya. Anaknya itu berjalan dengan digandeng oleh sosok yang sangat menyeramkan dengan tubuh yang tinggi besar dan bulu lebat di sekujur tubuhnya, dan kedua taring yang panjang dan tajam dengan tatapan kedua mata yang tajam merah menyala. "Ayah, tolong aku ayah!" teriak anak Qasim. "Anakku!" teriak Qasim kemudian. Di dalam mimpi Qasim baru mau mengakui kalau itu adalah anaknya.
Dengan sekuat tenaga, Qasim berlari mengejar anaknya yang digandeng sosok genderuwo. Namun Qasim tidak sampai mengejar anaknya sendiri ketika sosok itu dan anaknya menghilang masuk ke dalam lorong kegelapan. Dan saat itu juga Qasim terbangun dengan napas yang tidak beraturan. Sekujur tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi baju. Sontak Winda yang berada di sampingnya itu benar-benar kaget. "Kamu kenapa, Mas?" "Aku mimpi buruk." "Mimpi apa, Mas?" "Mimpi anak kita dibawa sosok menyeramkan, Win." "Itu cuma mimpi, Mas. Kamu tidak perlu khawatir," ucap Winda. Singkat ceritanya, seminggu setelah Qasim mengalami mimpi itu, anaknya yang sedang bermain di belakang rumah, entah apa sebabnya, lembu yang ada di dalam kandang itu bisa terlepas dengan sendirinya dan menyeruduk anak Qasim hingga jatuh. Anaknya jatuh terjungkal ke belakang, kepalanya mengenai batu sehingga terjadi pendarahan hebat pada kepalanya. Saat itu anaknya sempat dibawa ke rumah sakit, namun setelah diperiksa oleh dokter, katanya anak Qasim mengalami gegar otak. Dan sehari kemudian anak Qasim meninggal dunia. Winda pun sangat terpukul, dan saat itu Qasim baru menyesal serta menyadari apa yang telah diperbuatnya itu salah. Dia juga selama ini lupa tidak menyediakan seikat rumput pada saat malam bulan purnama di bawah ranjang tidurnya. Itu membuat lembu peliharaannya marah, mungkin karena Qasim tidak melakukan syarat yang sudah ditentukan. Anaknya pun langsung dimakamkan di pemakaman terdekat. Semenjak meninggalnya anak Qasim, dia jadi selalu bermimpi didatangi oleh sosok anaknya itu. Dia di dalam mimpi memperlihatkan wajah yang begitu menyedihkan, seakan memberitahu kepada Qasim kalau dia menderita di alam sana. Di dalam mimpi anaknya selalu berteriak-teriak meminta tolong kepada Qasim. "Ayah, tolong aku, ayah!" teriak anak Qasim yang seketika menghilang. Mimpi itu selalu datang setiap malam, membuat Qasim tidak tenang tidurnya. Bahkan setiap malam di rumah Winda mendengar seperti ada suara anaknya yang sedang bermain di dalam rumah. Dia juga mencium bau yang sangat menyeruak di hidungnya, yaitu bau kemenyan dan bau anyir. Namun saat Winda cari keberadaan suara itu, tidak ada sama sekali. Pernah waktu itu saat Winda berada di dapur sedang memasak, dia melihat ada wujud anaknya dengan keadaan wajah yang pucat, dengan pakaian berwarna putih, dengan rambut yang panjang. Dia menambahkan kesedihan pada Winda. Namun, pada saat Winda mencoba mengejar sosok anaknya itu, tiba-tiba anaknya pergi menghilang entah kemana. Ketika itu Winda menangis histeris saat anaknya tidak ditemukan lagi. Dan semenjak itu, Winda jadi sering melamun dan menangis sendiri. Kedatangan sosok anaknya tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi setiap kali Winda didatangi oleh anak itu. Bahkan setiap hari, Winda selalu didatangi. Begitu juga dengan Qasim yang selalu didatangi lewat mimpi. Karena setiap hari Qasim tidak berada di rumah, dia sibuk di kantor, jadi dia didatangi lewat mimpinya. Winda jadi seperti orang gila yang selalu melamun, kadang menangis sendiri. Suatu ketika pada saat Winda sedang berada di dalam kamarnya, dia melihat bayangan hitam ada di kamarnya dan tiba-tiba dalam kamar tersebut dia mencium bau bangkai dan bau kemenyan. Meskipun dia seperti orang gila, tapi Winda masih memiliki kesadaran dan masih peka terhadap apa yang terjadi. Dia menatap terus-menerus ke arah bayangan hitam itu. Dan saat dia tatap dengan seksama kedua matanya, bayangan hitam itu dengan perlahan-lahan berubah menjadi sosok genderuwo. Sontak Winda ini terkejut dan ketakutan. Dengan tubuh yang gemetaran, bulu kuduk berinding, berdiri semua, bahkan keringat yang bercucuran membasahi baju yang dikenakannya. "Kamu harus ikut dengan saya." Tidak mau," teriak Winda. Winda pun ambruk pingsan karena takut dan tidak kuat dengan sosok yang menyeramkan itu. Sore harinya saat Qasim pulang, Qasim tidak mengetahui kalau Winda pingsan karena Winda seperti tertidur di dalam kamarnya. Jadi Qasim tidak membangunkan dia, ya karena dia merasa kasihan dengan Winda karena kepikiran ya Winda mungkin kecapean. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Winda sakit. Dia merasakan sakit pada bagian perutnya.
Perutnya sakit sekali, yang dirasakan itu teramat sangat, hingga Qasim langsung membawa Winda ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, setelah diperiksa, kata dokter, Winda tidak menderita sakit apa-apa. Dokter pun hanya memberikan vitamin untuk Winda karena menurut dokter, Winda hanya salah makan saja. Namun sakit yang diderita oleh Winda semakin parah. Perut semakin besar, tubuhnya semakin kurus. Dia selalu dibayang-bayangi anaknya. Anaknya selalu datang mengambil Winda yang terbaring di kasur, dan dia datang dengan wajah yang sangat pucat dan raut kesedihan yang selalu ditambahkan oleh anaknya Winda. Namun, beberapa saat kemudian sosok anaknya itu tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Winda semakin seperti orang gila dengan tubuh yang tidak terurus. Dia selalu berteriak-teriak sendiri dan kadang nangis-nangis sendiri. Entah setan apa yang telah merasuki Winda. Tangan Winda meraih sebuah gunting yang berada di atas meja samping tempat tidurnya. Lalu tanpa sadar dia menancapkan gunting tersebut ke bagian perut Winda yang selama ini terasa sakit, hingga akhirnya Winda meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis sekali. Qasim sungguh sangat terpukul saat mengetahui istrinya meninggal bunuh diri. Saat itu Qasim sedang berada di kantor bekerja, jadi ia tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Winda. Qasim menjadi tidak memiliki semangat hidup setelah ditinggal anak dan istri kesayangannya. Selama ini Qasim lalai, dia tidak melakukan syarat sebagai ritual pesugihan setiap bulan purnama, yaitu dengan meletakkan seikat rumput di bawah ranjang tidurnya, sehingga anak dan istrinya lah yang dijadikan tumbal. Semenjak dia ditinggalkan anak dan istrinya, Qasim menjadi tidak semangat dan tidak mengurusi perusahaannya lagi. Bahkan karena dia tidak mengurusi perusahaannya lagi, sekarang perusahaan yang diberikan oleh Pak Susanto sekarang bangkrut. Karena tidak mau teringat kenangan dengan anak istri, ya di rumah peninggalan ayahnya Winda, Qasim kembali ke rumah kedua orang tuanya. Semua hartanya secara seketika habis dengan sendirinya. Setiap malam Qasim selalu bermimpi didatangi sosok anak dan istrinya. Keduanya datang ke dalam mimpi Qasim dengan wajah yang sedih dan seperti marah dengan Qasim. Mimpi itu membuat Qasim merasa bersalah dan menyesal dengan apa yang telah diperbuat selama ini. Kejiwaan Qasim pun terganggu. Dia sekarang menjadi gila karena selalu dibayang-bayangi oleh anak dan istrinya. Dia menjadi gila karena menginginkan anak dan istrinya kembali. Namun semua itu tidak akan pernah terjadi. Dia sekarang jadi kelayapan dengan baju yang sobek-sobek berjalan di pinggir jalan raya. Suatu ketika, Qasim berjalan dan tidak melihat ada mobil di hadapannya, hingga akhirnya dia tertabrak mobil. Kaki Qasim patah sehingga harus diamputasi karena terjadi patah tulang yang harus segera diamputasi. Sekarang Qasim dengan keadaan yang tidak waras. Dia terbaring di dalam kamar dengan kedua tali yang dirantai supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia menjadi cacat, hanya memiliki satu kaki saja. Setiap hari di dalam kamar Qasim selalu berteriak-teriak sendiri, membuat kedua orang tuanya melihat kondisi Qasim turut memprihatinkan dan kemudian merasa kasihan juga. Hingga suatu ketika, dengan keadaan Qasim yang gila itu, dia melihat ada bayangan hitam di dalam kamar, dan bayangan hitam itu dengan perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dengan kedua mata yang menatap tajam ke arah Qasim, dengan merah menyala, dan gigi taring yang panjang dan tajam seperti siap menerkam Qasim. Saat itu Qasim sangat ketakutan, dia memberontak tubuhnya. Tapi dia tidak bisa teriak, namun dia tidak bisa apa-apa karena tangannya sudah dirantai dengan sangat kuat. "Kamu akan mati," ucap sosok itu. Seketika Qasim tanpa memberontak, namun dia tidak bisa menghindari serangan dari sosok itu. Sosok itu semakin mendekat ke arah tubuh Qasim yang kemudian mencekik leher Qasim dengan perlahan-lahan. Karena tidak bisa mengelak dari sosok itu, Qasim hanya berdiam diri, bahkan napas Qasim terasa sangat sesak sekali dengan kedua mata yang melotot karena cekikan tangan sosok itu dengan sangat kuatnya.
Tidak hanya kedua matanya saja yang melotot, tapi lidah Qasim juga menjulur ke depan seperti anjing. Dan saat itu juga Qasim mengembuskan napas terakhirnya karena dia kehabisan napas. Dia telah dijadikan tumbal terakhir atas pesugihan yang telah dilakukannya itu sendiri. Kedua orang tuanya yang datang ke kamar langsung menangis histeris melihat anaknya telah meninggal dunia dengan cara seperti itu. Terlihat pada bagian leher Qasim ada bekas seperti sayatan pisau. Leher dia mengeluarkan darah. Namun kedua orang tua Qasim tidak mengetahui kalau anaknya meninggal karena telah dijadikan tumbal pesugihan Munding Seori. Qasim pun segera dimakamkan di pemakaman terdekat dari rumah, sedangkan rumah peninggalan dari ayah Winda sekarang ini menjadi terbengkalai, tidak ada yang menempatinya, dan sekarang menjadi angker. Bahkan lembu yang ada di belakang rumah itu telah mati. Semoga kita bisa dapat mengambil pembelajaran banyak hikmah yang dapat kita petik ya teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang akan menyesatkan kita seperti ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian bisa mengambil banyak pembelajaran di dalamnya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari cerita ini. Sekian ya teman-teman, video kali ini saya akhiri. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mungkin banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Jadi video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.